Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dani Koko dengan NIM D1041221091 dari kelas D untuk mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang saya gunakan untuk mengklasifikasikan data tweet atau melakukan pelabelan data tweet yang berisikan tentang opini masyarakat Indonesia terkait pelaksanaan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. Nah, data tweet ini nantinya akan dilabeli sebagai positif, netral atau negatif, yang dimana akan menggunakan angka 0 sebagai perwakilan dari positif, angka 1 untuk netral dan juga angka 2 untuk negatif. Nah, data yang terdapat pada kontes analisis sentimen UAS ini terdapat 4 buah, yaitu ada dummy-solution.csv yang berisikan format file submit hasil pelabelan nanti, ada juga test.csv yang berisikan data yang harus kita labeli nanti, ada juga data train.csv yang berisikan data yang bisa kita gunakan untuk melatih model yang akan kita buat, dan juga terdapat data file.csv yang berisikan data yang dapat kita gunakan untuk menguji prediksi dari hasil model yang telah kita buat. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan pembacaan data train.csv, file.csv, dan juga test.csv dengan menggunakan library Panda. Nah, ini merupakan file path yang bisa kita ambil dari bagian ini. Nah, data train nantinya akan disimpan pada variabel df_train, data test akan disimpan pada variabel df_test, dan data validasi akan disimpan pada variabel df_dev. Nah, selanjutnya itu akan dilakukannya pembuangan kolom date dan user untuk data validasi dan juga tes, karena kita hanya akan menggunakan kolom tweet dan juga sentimen, dan kita akan membuangnya dengan menggunakan kode berikut. Nah, selanjutnya dilakukan case folding dan juga stop word removal pada ketiga data tersebut. Case folding ini adalah mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, dan stop word removal ini adalah menghapus kata umum seperti konjungsi ataupun kata persona untuk bahasa Indonesia dan juga Inggris. Nah, selanjutnya dilakukan pembersihan spasi ganda dan juga menghapus mention yang ada pada data tweet tersebut, dan juga menghapus link yang ada pada data tweet tersebut. Nah, selanjutnya dilakukan penghapusan tanda baca seperti tanda koma, titik, seru, ataupun tanda tanya dan lain-lain, dan juga menghapus angka. Nah, selanjutnya akan menghapus emoji yang terdapat pada data tweet dan juga menghapus spasi yang berlebihan. Nah, selanjutnya akan dilakukan penghapusan kata yang mengandung WK, H, atau atau he yang berulang pada data tweet tersebut. Nah, selanjutnya juga akan dilakukannya penghapusan kata yang berulang-ulang seperti A yang banyak ataupun I yang banyak pada suatu kata. Nah, selanjutnya juga akan mengubah beberapa kata seperti kata gak menjadi tidak, enggak menjadi tidak, dan yang lain-lainnya pada data yang kita miliki. Nah, selanjutnya terdapat penghapusan simbol secara spesifik. Lalu terdapat penghapusan kata-kata yang panjangnya kurang dari 4 kata seperti kata gak, ya, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat penghapusan kata tertentu seperti guys dan guys pada data yang kita punya. Nah, setelah pre-processing telah kita lakukan, selanjutnya kita akan masuk pada proses membuat dan melatih model. Pada kali ini model yang digunakan adalah SVM, karena ketika mencoba menggunakan SVM dan juga logistic regression, hasil F1 score menggunakan SVM lebih tinggi daripada logistic regression. Namun sebelum itu, teks diekstrak menjadi angka menggunakan TF-IDF dengan n-gram range 1,3, sehingga ekstrak menggunakan unigram atau 1 kata, bigram atau 2 kata, dan juga trigram atau 3 kata. Nah, kata yang terlalu sering muncul dengan persentase 9,5% akan diabaikan. Kata yang muncul kurang dari 5 dokumen juga akan diabaikan. Sublinary_tf, kita menggunakan nilai itu agar dokumen dengan kata yang sangat sering muncul tidak terlalu mendominasi. Lalu parameter regulasi yang digunakan adalah nilai yang kecil sebesar 0,5 sehingga model lebih sederhana dan lebih toleran terhadap kesalahan kecil. Nah, setelah model sudah dibuat, model akan kita latih menggunakan data trend, lalu akan kita coba untuk prediksi menggunakan data validasi tadi. Nah, selanjutnya model akan kita evaluasi dengan menggunakan matriks min F1 score atau macro average F1 score. Nah, hasil F1 score yang kita dapat itu adalah 0,6344. Nah, setelah itu, untuk prediksi label data test tadi, model akan dilatih lagi menggunakan gabungan dari data trend dan juga validasi. Nah, apabila yang akan kita gunakan itu kurang lebih sama dengan class weight balance dan juga random state di angka 42. Nah, lalu model akan dilatih lagi menggunakan gabungan data tadi, dan kita akan prediksi label dari data tes yang kita punya. Lalu hasil tes tadi akan kita simpan di file dengan nama dummy_solution.csv dengan terdapat 2 kolom, yaitu ID dan juga sentimen. Nah, nanti itu filenya akan muncul di sini di bagian output. Nah, ketika file tersebut disubmit pada submission, itu hasil akhir yang didapatkan. F1 score-nya itu berada di angka 0,63811 untuk bagian private score dan 0,63008 untuk public score-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari penyampaian yang saya berikan. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.